Puji Tuhan, selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana liburannya? Semoga luar biasa ya, menyenangkan. Mungkin bertemu dengan keluarga besar, bisa bergembira bersama-sama ya. Puji Tuhan. Oke, kembali bertemu dengan program Bekal Hari pagi hari ini. Saya sangat bersuka cita sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua setelah liburan kemarin ya. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa menjaga kita semua, memberikan kesehatan buat kita semua. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti program Bekal Hari ini adalah program satu setiap hari yang memberikan atau memperlengkapi Anda semua lewat firman Tuhan untuk kehidupan Anda di dalam karir Anda, di dalam bisnis Anda, di dalam keluarga, pelayanan maupun seluruh aspek kehidupan Anda semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya. Saya sangat bersuka cita sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Semoga semuanya bersuka cita ya, termasuk yang Anda baru pertama kali hadir juga di ruang ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya sangat percaya Anda semua bisa diberkati. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau menikmati kembali firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa menghadapi hari ini dengan lebih berani, dengan lebih percaya Tuhan, dengan lebih memiliki kekuatan Tuhan di dalam menjalaninya Tuhan, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan sendiri yang membawa kami kepada jalan-jalan yang benar yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan yang menuntun kami ke air yang tenang. Tuhan membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Sungguh Tuhan, Tuhanlah yang melakukan itu semua dalam hidup kami. Ketika Engkau sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Tuhan menjanjikan suatu kehidupan yang diberkati Tuhan. Ya Tuhan, meskipun dengan penganiayaan mungkin, dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak kondisi yang berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami semua di dalam semuanya itu Tuhan. Dan suatu saat kami pasti melihat bagaimana Tuhan melepaskan kami dari semuanya itu, dan kami boleh menikmati kemenangan daripada Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh bersuka cita Tuhan atas apa yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya semuanya itu sudah Kau jamin Tuhan di dalam kematian-Mu di kayu salib Tuhan, oleh darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini temanya adalah darahnya meluputkan ya. Kita sudah berbicara kisah Musa, sudah cukup panjang. Dan ketika itu Musa akhirnya bisa melepaskan bangsa Mesir dari bangsa Israel. Tetapi sebelum melepaskan itu, dia seperti yang Tuhan ajarkan kepada dia, yaitu dia meminta kepada Firaun untuk melepaskan bangsanya dari bangsa Mesir, tetapi dengan banyaknya tulah ya, dari air menjadi darah, katak berkeriapan, lalu ada belalang, lalu ada lalat pikat, lalu ada penyakit sampar, begitu banyak masalah ya, begitu banyak hujan es ya, begitu banyak kutukan yang Tuhan berikan kepada bangsa Musa, sehingga bangsa Musa itu kepada bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir akhirnya juga melepaskan. Tetapi mereka melepaskan ketika terakhirnya kutuk anak sulung dibunuh semua oleh Tuhan. Pada saat itulah akhirnya mereka melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, ketika itu Tuhan meminta kepada Musa untuk merayakan suatu perayaan Paskah. Jadi sebelum mereka melarikan diri dari Mesir, mereka pergi dari Mesir, Tuhan mengajarkan ini. Dan di Keluaran 12 ayat 21 dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya.
Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Luar biasa ya, Tuhan memang sangat menghargai darah ya yang ditumpahkan untuk keselamatan kita. Ini adalah hari raya Paskah pertama di dunia ya, di mana kambing domba dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Terus ketetapan ini dijadikan perayaan turun-temurun ya, yang mengingatkan manusia bahwa hanya dengan darah anak domba manusia diselamatkan. Jadi ini juga dimasukkan dalam hukum Taurat bahwa mereka harus merayakan ini semua. Kalau rekan-rekan perhatikan ya, dikatakan di sini, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelih anak domba Paskah. Jadi memang seperti Yesus yang dikatakan anak domba, seperti juga waktu itu domba Paskah yang diambil itu hanya berumur 1 tahun. Lalu harus diperiksa 5 hari lamanya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan ya, dia tuh diperiksa 5 hari lamanya ada noda atau tidak. Jadi tanggal 10 diambil, masuk ke dalam rumah, dimasukkan ke dalam rumah, lalu diperiksa sampai kira-kira tanggal 14. Jadi 5 hari, 10, 11, 12, 13, 14. Setelah itu disembelih di sekitar sore hari. Kalau di bahasa Inggrisnya twilight ya, di senja. Jadi sekitar sore hari. Nah, persis seperti itu sebelumnya, lalu darahnya dibubuhkan di atas tiang atas kanan dan kiri pintu. Lalu ketika Allah melihat darah itu, maka tulah kemusnahan itu dilewatkan dari rumah itu ya. Nah, kejadian ini betul-betul menjadi nubuatan bagi kematian Yesus ya. Persis seperti korban yang berumur 1 tahun tadi, domba yang 1 tahun, Yesus juga disebut anak domba. Lalu Yesus juga masuk ke Yerusalem itu 5 hari sebelum Paskah. Jadi kalau rekan-rekan baca di Yohanes 12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu 6 hari. Lalu dikatakan ayat 12-nya, keesokan harinya ketika orang banyak merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi pas kali 5 hari sebelum dia disalibkan, dia ada di Yerusalem. Jadi seakan-akan diperiksa selama 5 hari itu di rumah ya, di Yerusalem, sebelum dia akhirnya juga disembelih ya, disalibkan di sore hari jam 3-an gitu ya kira-kira ya. Ya luar biasa ya apa yang Tuhan genapi ya dari hukum Taurat, bahwa hukum Taurat membicarakan soal bagaimana darah domba menyelamatkan manusia dari dosanya. Begitu juga Yesus menggenapi hukum Taurat dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang kedua, dari maut dan neraka begitu ya. Dan yang luar biasanya adalah setiap yang ada di dalam rumah itu yang rumahnya itu dikenai darah ya, di tiang atas dan 2 tiang seperti tanda salib juga ya, seperti salib atas dan 2 tiang. Semua rumah yang di dalam rumah itu semuanya diselamatkan. Mereka baik melakukan kejahatan, mau yang baik, mau yang suka beramal, itu semua tidak dilihat. Yang dilihat adalah darah Yesus saja. Jadi persis seperti kita manusia, kata Tuhan, kebaikan kita seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Tetapi kita diselamatkan karena kita sudah menerima darah Yesus. Jadi darah Yesus menyelamatkan kita, sama seperti darah anak domba itu waktu itu menyelamatkan manusia atau bangsa Israel pada waktu itu. Jadi tidak ada syarat, tidak ada kebaikan, tidak ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk kita bisa masuk ke dalam keselamatan itu. Hanya membubuhkan darah Yesus, membubuhkan darah anak domba itu. Hanya kita menerima darah Yesus, maka kita bisa diselamatkan. Jadi kalau kita ingin diselamatkan, mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan juga orang-orang di sekitar kita untuk menyadari bahwa mereka tidak bisa diselamatkan oleh kebaikan mereka. Mereka hanya bisa diselamatkan oleh darah Yesus saja. Ketika mereka membubuhkan darah Yesus dalam hidup mereka, maka mereka akan diselamatkan. Tuhan betul-betul menggenapi hukum Taurat. Setiap orang yang menerima Yesus, darah Yesus akan diluputkan dari maut, dari kematian yang kedua. Dia akan diselamatkan. Tetapi orang tidak menerima darahnya, maka akan ada maut di keluarganya. Tidak ada keselamatan dan tidak ada yang terlewat. Semuanya akan dimusnahkan atau masuk dalam kerajaan neraka ketika mereka tidak menerima darah Yesus. Gus Dur mungkin pernah bilang, katanya waktu ditanya dulu ya, karena kenapa ada perbedaan antara anak yang dikorbankan Abraham dari versi Islam dan Yahudi. Versi Yahudi, anak yang dikorbankan adalah Ishak. Versi Islam adalah Ismail. Yang mana yang benar? Lalu jawaban Gus Dur,
Dua-duanya, baik Ismail maupun Ishak, tidak jadi disembelih. Jadi buat apa diributkan? Iya, benar sekali rekan-rekan semua, betul sekali. Mereka nggak jadi disembelih, sehingga memang mereka menjadi tidak penting. Yang jadi disembelih itu adalah Yesus. Dan itulah yang terpenting. Yesus Tuhan kita jadi disembelih untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ishak dan Ismail tidak penting. Yang terpenting adalah siapa yang disembelih. Yang disembelih adalah Yesus. Mati di kayu salib buat kita 2000 tahun yang lalu, untuk menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Yesus disalibkan untuk mencurahkan darahnya, supaya setiap kita yang menerima darahnya akan diluputkan dari maut yang membelenggu dunia ini. Dosalah yang menyebabkan dunia ini dibelenggu dengan maut. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Tetapi yang luar biasa di Roma 6 ayat 24-nya, Roma 3 ayat 24-nya katakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma, tidak ada kebaikan kita, tidak ada hal yang baik yang daripada kita yang bisa menyelamatkan kita. Cuma-cuma oleh karena penebusan Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dalam darahnya. Darahnya mendamaikan kita dengan Allah sehingga kita terluput dari maut tersebut. Dan yang luar biasa dari darah Yesus, bahwa darah itu membersihkan kita sekali untuk selamanya. Saudara, rekan-rekan semua boleh baca dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dulu korban tersebut dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari hukum Taurat. Artinya darah domba harus terus dicurahkan setiap tahun untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Tetapi firman Tuhan katakan itu bukan hakikat keselamatan. Hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosanya setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi darah domba tidak bisa menyucikan kita, maka sehingga kita tidak lagi sadar akan dosa kita. Tetapi justru karena darah domba itulah kita semakin sadar bahwa ya ini saya adalah orang berdosa, maka setiap tahun saya harus datang, maka saya adalah orang berdosa, setiap tahun saya datang lagi. Ya malah justru kita diingatkan akan dosa kita. Dan tidak mungkin darah domba menyucikan manusia. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. Luar biasa saudara, kemarin adalah Idul Adha. Banyak orang menyembelih domba untuk pengampunan dosa mereka. Saya katakan tidak ada keselamatan dari darah domba. Hanya satu keselamatan, dari darah Yesus. Dan dia sudah melakukannya sekali saja untuk selama-lamanya. Tidak perlu berkali-kali. Dia melakukannya sekali saja untuk selama-lamanya. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh kematian Yesus di kayu salib. Yang satu kali saja. Kita diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya oleh kematian Yesus yang satu kali saja. Jadi saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup sekali saja, maka kita dikuduskan sekali saja untuk selama-lamanya. Hanya orang dewasa yang bisa mengerti ini ya. Hanya satu kali saja untuk selama-lamanya. Hanya kita tidak perlu sepertinya melakukan sesuatu untuk kita bisa selamatkan. Hanya sekali saja, yaitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dikuduskan satu kali saja untuk selama-lamanya. Yesus menggenapi hukum Taurat. Dia mati persis seperti domba korban yang menjadi hukum Taurat. Dia menggenapi semua itu dan mati pada waktu-waktu yang ditetapkan, untuk supaya kita yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat, kita dapat diselamatkan. Kita diluputkan oleh maut oleh kematian Yesus di kayu salib. Tapi jauh lebih besar dari hukum Taurat, Yesus mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya, untuk menghapus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Sedangkan domba yang dihukum Taurat itu disembelih setiap tahun untuk menghapus dosa manusia. Tidak ada korban yang lebih besar daripada Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dia menjadi kutuk supaya kita tidak terkena kutuk, supaya kita diberkati. Dia betul-betul menggantikan
segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita bisa diberdamaikan dengan Allah yang kita kasihi. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk kita diluputkan dari maut atau neraka, karena oleh darahnya kita didamaikan dengan Allah sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi kita mempersembahkan korban domba, kambing, supaya kita diampuni dosanya. Tuhan Yesus sudah mati sekali untuk selama-lamanya, untuk semua dosa kita. Kalau kita semua mau masuk ke dalam kerajaan surganya, terlepas dari belenggu maut, diluputkan dari maut, maka hanya satu jalannya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dengan menerima Dia, maka kita bisa selamatkan, masuk surga, bertemu dengan Allah yang memang kita ingin bertemu dengannya. Karena hanya darahnya yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Di luar darah Yesus, semuanya menuju maut. Di dalam darah Yesus, semuanya diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi rekan-rekan semua, tidak ada darah lain yang bisa menyelamatkan. Tidak ada darah kambing domba yang bisa menyelamatkan kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan Anda semua. Siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda hanya bisa diselamatkan kalau Anda menerima darah Yesus. Yesus yang sudah mati sekali untuk selamanya 2000 tahun yang lalu, supaya Anda semua bisa diselamatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya darah-Mu meluputkan ya Tuhan. Darah-Mu lah ya Tuhan yang melepaskan kami dari neraka, dari hukuman Tuhan, dari hukuman yang iblis ingin berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan kami 2000 tahun yang lalu, sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya Tuhan. Ketika kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang dapat mengambil kami dari tangan Bapa. Kami semua sudah diselamatkan dan akan mendapatkan surga pada saatnya nanti Tuhan. Bahkan di hari-hari ini Tuhan, kami akan melihat bagaimana damai sejahtera Tuhan melingkupi kami, karena kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang mendengarkan program bekal hari ini di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dilimpahkan, darah Yesus melingkupi mereka semua, menjamah mereka, menjagai mereka di dalam nama Yesus dari semua kecelakaan, dari semua sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang besar yang dicurahkan atas mereka semua. Berkat Tuhan dicurahkan, anugerah Tuhan dicurahkan atas mereka. Mereka diberkati luar biasa. Mereka mengalami keluar biasaan Tuhan di dalam apa yang mereka lakukan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka boleh berhasil. Mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam keuangan mereka. Mereka boleh diberkati. Mereka tidak memiliki sakit penyakit, semua disembuhkan supaya mereka bisa menyembuhkan orang lain juga Tuhan. Keluarga mereka dipulihkan supaya mereka juga boleh memulihkan keluarga-keluarga lain. Terima kasih Bapak, kami percaya rekan-rekan kami semua ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Sebelum saya tutup program ini, kalau Anda tidak yakin bahwa Anda sudah diselamatkan karena Anda memiliki banyak dosa dan kesalahan, saya ingin berdoa buat saudara. Sekali lagi, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Anda. Ikuti doa saya kalau Anda memang ingin diselamatkan. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa, saya memiliki banyak kesalahan, tapi Tuhan, saya ingin diselamatkan. Saya ingin mengalami Engkau Tuhan Yesus. Saya ingin masuk ke dalam surga. Saya ingin bertemu dengan Allah saya yang menciptakan saya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini ampunilah dosa saya, masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah mendengarkan, sudah mengikuti doa saya, Anda sudah selamatkan. Baca Alkitab saudara, download di Play Store atau App Store. Kalau Anda belum punya, Anda harus membina hubungan baik dengan Tuhan, karena hanya itu yang bisa menguatkan Anda setiap harinya. Saya memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom statement, ayat, rema, bagi berkat atau beban doa di IG chat kami, karena kami juga ingin mendoakan saudara semua. Sampai bertemu dalam program bekal hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, memberi kemenangan setiap harinya dalam program bekal hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.